Halo Sobat Integritas, jumpa lagi dengan kami Podcast Jawara, Jawa Timur, waspada dan responsif anti korupsi. Kali ini edisi khusus, saya ditemani dengan Master Halim. Podcast apa Master Halim? Nah, kita edisi khusus Jawara plus beriman, jadi Jawara yang beriman. Oke. Beriman itu apa sih? Berbicara integritas itu menyenangkan. Jadi ini adalah bagian dari podcast dalam membangun semangat anti korupsi di Kanwil DJBC Jawa Timur 1. Gitu ya Mas Reko ya? Cakep. Kita punya narasumber utama. Ya, siapa Dua aja orang. nih? Diimpor jauh-jauh dari Jakarta. Oh. Dan dari Nganjuk. Nganjuk City. Nganjuk City. Ya. Siapa ini Mas Reko? Kenalkan dulu. Yang pertama, spesial dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Master Uti panggilannya, atau Master siapa namanya? Swasti Putri Hatmi. Yang merupakan Kepala Satuan Tugas gitu ya, Akademi Integritas di KPK. Betul ya begitu ya Master? Ya, betul. Di Oke. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi lebih Itu tepatnya. lengkap. Oke, gitu ya. Ya, satu lagi Mas Halim, Siapa itu? narasumber kita impor dari Kakak Nganjuk ganteng. City ya. Paling ganteng. Paling ganteng ya. Master Wijaya Kurnia Santoso. Apa kabar Master Wi? Alhamdulillah baik. Iya. Master Halim, ini kita mau ngobrol apa nih? Ini kita ngomongin Trisula Pemberantasan Korupsi. Oke. Nah, Menarik. KPK itu kan menariknya ada Trisula gitu ya. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi. Tapi ada salah satu yang Bapak Ibu di sini nih, Master sekalian di sini yang menjadi narasumber kita ini, kayaknya perannya luar biasa gitu ya. Nah, kita ngomongin salah satu Trisulanya yaitu pendidikan. Pendidikan. Nah, kalau boleh kita buka ya dari Master Uti dulu Master gitu Uti ya. dulu, ya. Karena yang dari KPK, dari nasional, kira-kira dengan lingkup tugas sebagai Kasatgas Akademi Integritas tersebut, apa sih sebenarnya perannya dalam salah satu Trisula pemberantasan korupsi tersebut, Master? Monggo. Oke, baik. Terima kasih Master Halim. Jadi mungkin Master Halim dan juga Master Eko sudah paham ya bahwa KPK dalam menjalankan fungsinya dalam upaya pemberantasan korupsi itu ada 3 Trisula pemberantasan korupsi atau 3 Betul. strategi. Yang pertama yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Dan Betul. saya pada saat ini bertugas di Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi itu bersama-sama dengan KPK tentunya dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi atau strategi pendidikan. siap. Nah, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi itu di bawah Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Jadi ada 4 direktorat juga di bawah Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Ada Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, Direktorat Oke. Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye, dan Direktorat Jejaring Pendidikan. Nah, di Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi ini tentu saja selain kita meningkatkan kompetensi pegawai KPK, kita juga punya tugas, fungsi, dan kewenangan juga untuk melakukan edukasi khususnya kepada para ASN juga nih. Edukasi tentang apa? Oke. Tentu saja tentang anti korupsi dan juga tentang integritas. Jadi ini adalah salah satu peranan kami di KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah melalui strategi edukasi atau pendidikan itu. Nah, di Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi sendiri itu ada beberapa satuan tugas. Nah, saya sendiri berada di Satuan Tugas Akademi Integritas. Jadi kami lebih banyak mengembangkan program-program edukasi ataupun program-program pelatihan yang fokusnya adalah terkait dengan integritas dan anti korupsi gitu. Oke. Nah, lebih banyak lagi memang yang kami lakukan adalah untuk stakeholder KPK begitu. Salah Oke. satunya mungkin juga dengan DJBC juga Ya. begitu ya, dan juga dengan Pemprov Jatim. Kurang lebih seperti itu. Oke, lengkap Memang banget. beda kalau narasumber diimpor dari nasional itu. Tas gitu ya. Gitu ya. Master Halim, nah ini Master Wijaya ini juga wakil Ketua Jatim Forum Pak. Jatim Pak. Iya. Ya. Ini saya ingin bertanya, Master Wi, kalau urgensi dari salah satu strategi tadi ya, pendidikan, Betul. kalau di Jawa Timur itu urgensinya sampai mana ini? Seperti apa, Mas Wi? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang strategi ya pemberantasan Oke. korupsi kan Oke. ada penindakan, ada pencegahan, ada Oke. pendidikan. Pendidikan gitu nih, ya. Utamanya Oke. pendidikan nih. Ini menjadi suatu hal yang penting ya, terutama bagi seluruh masyarakat sebenarnya tidak hanya Jawa Timur aja gitu, tapi Ya, ya. Jawa Nasional Timur ya. secara nasional. Gitu. Nasional Tapi ya. secara
khusus di Jawa Timur itu teman-teman dari Jatim Pak itu punya program ya untuk melakukan sosialisasi penyuluhan dengan berbagai macam metode gitu kan. Karena sasarannya juga pendidikan ini tidak sekedar masyarakat aja, tapi juga ada generasi muda, ada kemudian ada birokrasi dan seterusnya, sehingga ini menjadi concern kita untuk senantiasa menyebarkan nilai-nilai integritas dan semangat anti korupsi ke semua kalangan gitu. Ya, Jatim Pak sendiri itu anggotanya nggak hanya ASN ya? Betul. Jadi di Jatim Pak, sebagaimana juga penyuluh anti korupsi lainnya di seluruh Indonesia itu lintas profesi gitu. Sehingga ada yang ASN, ada non ASN, ada yang kemudian profesinya dosen, ada yang guru, ada yang inspektorat gitu kan. Artinya dari berbagai kalangan. Sehingga ini memungkinkan nih untuk apa? Untuk menyebar luaskan nilai-nilai ini kepada kelompok sasarannya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan juga profesinya gitu. Mungkin karena kita ngomongin kesadaran untuk membangun semangat anti korupsi itu nggak bisa datang hanya dari diri sendiri, tapi butuh kesadaran kolektif ya. Sehingga lintas profesi menjadi penting gitu ya. Nah, kalau boleh disambung nih dari Master Uti yang dari KPK sendiri, kalau urgensi dari tingkat nasional sendiri, trisula pendidikan ini seperti apa, Master? Ya, tentunya ini juga sudah menjadi salah satu fokus begitu ya, fokus dari negara juga begitu, karena tadi ya kalau kita berbicara mengenai trisula pemberantasan korupsi, penindakan kan harapannya itu membuat orang jera begitu ya untuk tidak mau melakukan korupsi. Kemudian pencegahan, bagaimana kita menutup celah-celah korupsi, orang tidak bisa melakukan korupsi. Kemudian kalau pendidikan itu kan bagaimana kita bisa membentuk karakter-karakter begitu ya, Master Wijaya, orang tidak punya niat nih. Nah, niat nih yang harus kita kendalikan, gimana caranya orang tidak punya niat untuk melakukan korupsi. Berarti kan itu berhubungan dengan yang namanya karakter. Jadi di tahun 2025 ini, Master Halim, dari Bappenas begitu ya, sudah memasukkan salah satu program prioritas nasional yang itu juga di bawah dari tim kami begitu ya, di Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, yaitu pelatihan integritas untuk aparatur sipil negara dan juga aparat penegak hukum, dan itu targetnya adalah kita menyasar 1000 ASN dan APH. Sudah satu masuk lagi, prioritas ya? Betul, sudah masuk ke dalam program prioritas nasional. Dan satu lagi yaitu pelatihan integritas yang sasarannya adalah badan usaha, masyarakat, dan juga anggota legislatif. Nah, ini nyambung juga tadi disampaikan oleh Master Wijaya bahwa itu tadi kan aksi kolektif tidak hanya ASN tapi juga masyarakat umum gitu. Jadi ya memang kami harus memanfaatkan, ini merupakan peluang yang sangat baik kan ya, karena sudah masuk prioritas nasional begitu kan. Merupakan peluang yang sangat baik untuk kita bisa memanfaatkan hal tersebut begitu kan. Bagaimana kita bisa betul-betul menjadikan bahwa program-program pelatihan integritas ataupun edukasi kepada seluruh stakeholder ini menjadi suatu hal yang penting, karena itu tadi kalau kita berbicara mengenai niat begitu ya, niat orang untuk tidak mau melakukan korupsi, berarti kan itu harus sungguh-sungguh kan kita menyentuh individu per individu nih, gitu kan, individu per individu dari seorang itu, bagaimana kita menumbuhkan semangat untuk tidak mau melakukan korupsi, bukan tidak bisa nih, tapi tidak mau, berarti kan kembali nih ke dalam person kita masing-masing, kesadaran, betul tadi yang disampaikan Mas Wijaya. Jadi sebenarnya secara kolektif political will-nya sudah ada. Kemudian rencana strategisnya juga udah ada. Tinggal nanti berarti monitoring pelaksanaan kebijakan tersebut berarti ya, Master ya. Oke, Master Halim, saya nyambung nih dari Master Uti tadi. Jadi dari Master Wi, dari Forum Jatim Pak itu untuk mendukung apa yang menjadi strategi tadi dari KPK. Jatim Pak itu programnya apa aja sih untuk mendukung dari KPK ini? Baik. Jadi Forum Penyuluhan Anti Korupsi ini sebenarnya menjadi apa ya? Menjadi anak kandungnya KPK lah, kalau bisa dibilang seperti itu gitu. Artinya anak yang nggak bukan ada anak adopsi. Artinya lahir dari rahimnya LSP KPK gitu, sehingga apa yang dilakukan oleh KPK ya di pusat maupun daerah kita dukung secara maksimal gitu kan. Dan kolaborasi itu tentunya terus-menerus akan kita jalin dan kemudian kita sukseskan bersama gitu. Dan ini semata-mata ya untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi kan gitu. Nah, maka program yang ada yang di Jatim Pak sendiri itu kita juga menyasar beberapa klasifikasi kelompok sasaran gitu. Ada yang pemuda, kemudian ada yang mahasiswa, ada yang kemudian masyarakat umum gitu kan, ada yang kemudian dari teman-teman ASN gitu kan. Itu kita
ada program masing-masing. Contoh misal kalau di pemuda kita ada kolaborasi juga nggak sendirian. Jadi selain kolaborasi dari KPK juga Forum Penyuluhan Anti Korupsi, juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jatim. Kita ada yang namanya Duta Pelajar Anti Korupsi Oke. sejak tahun 2022 nih. Sehingga Udah dari lama juga ya 2022, berarti ya. 2020 yang awal Duta Pelajar itu sekarang sudah di mahasiswa nih. Dari mahasiswa gitu sebagai Dari dulunya pelajar Betul. sekarang sudah Naik jadi udah ya. mahasiswa. Dan apa itu Anda kan nggak? perlu ada duta mahasiswa nggak ini? betul lah itu Duta itu nanti Daftar kita ya. salah satunya nanti akan ada pembinaan ke sana gitu. Sehingga nanti berjenjang gitu kan. Selain di pelajar juga harapannya mereka terus menguatkan nih nilai-nilai integritas, kemudian menjaga semangat di komunitas itu. Tidak berhenti hanya Tidak pada berhenti saat hanya di saat mereka pelajar aja, belajar, tapi juga nanti terus di ya. ranah mahasiswa gitu. Kita ada itu satu program. Kemudian yang kedua, kita biasanya karena seringkali juga Jawa Timur tempatnya luas ya, dari ujung Banyuwangi sampai ke Pacitan gitu kan. Sehingga itu kita selain di daerah masing-masing ya, di masing-masing kabupaten kota melakukan penyuluhan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah yang ada di sana, itu kita juga melakukan webinar-webinar gitu. Ini harapannya bisa menjangkau lebih besar lagi dan tentunya kita juga ada kolaborasi tidak hanya dengan forum Jatim Pak sendiri, tapi juga ada dengan forum-forum yang lain gitu, entah Perpaksinas, entah kemudian Dana Rakca dan seterusnya gitu, sehingga ini nggak bisa sendirian nih, harus ada kolaborasi ya antar forum dengan KPK juga, sehingga program-program yang kita luncurkan itu bisa maksimal dan dampaknya bisa sangat luas. Gitu. Oke, Nah, saya ini mungkin sedikit ya Mas Eko dan Mas Wijaya. Ini tadi Master Halim tadi yang disampaikan oleh Master Wijaya ini sebetulnya apa namanya ya? Kalau kita berbicara bagaimana sih sebetulnya program-program anti korupsi atau keterlibatan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu bentuk apa namanya bukti nyata begitu ya Master Wijaya, bahwa dalam hal upaya pemberantasan korupsi itu bukan sesuatu hal yang eksklusif. Betul. Tapi bagaimana itu menjadi suatu hal yang inklusif di mana seluruhnya memang harus ikut serta begitu kan. Boleh Kadang-kadang ikut serta semuanya betul ya, sekali. semua Nah, lapisan. ini yang sering disebutkan oleh narasumber-narasumber anti korupsi nih ya, yang dari KPK ataupun dari teman-teman Paksi, bahwa kadang bukan kadang sih, mungkin keseringan orang tuh nggak sadar bahwa dia adalah korban dari korupsi begitu kan. Nah, itu dulu tuh yang harus ditimbulkan, yang harus dimajukan Bangun ya, gitu gitu kan. ya, Betul. Nah, mindset. ini dampak nyata yang betul-betul keren banget sebetulnya keterlibatan penyuluh anti korupsi ini. saya tadi penasaran, Master Halim, Master Wi tadi bilang penyuluh anti korupsi itu anak kandung dari KPK. Dari gitu ya. Misopo. Itu maksudnya gini, sebenarnya kenapa strategi pendidikan ini apakah tidak cukup dilakukan KPK? Kenapa harus ada Paksi terus? Itu kenapa Mas Ruti? Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita berbicara mengenai penyuluh anti korupsi, bukan hanya penyuluh anti korupsi yang bisa turut ikut serta lah ya gitu dalam upaya pemberantasan korupsi, tentunya seluruh masyarakat gitu. Nah, kenapa terus kemudian ada penyuluh anti korupsi? Nah, kalau kita melihat nih KPK ini ya, Mas Eko, KPK ini kan cuma ada satu dan itu letaknya adalah di ibu kota negara. Ya, ada di daerah, nggak ada betul, nggak ada di daerah. Sementara Indonesia ini begitu luasnya begitu ya. 38 ya sekarang. Betul, provinsi. apalagi kalau dibandingkan dengan Kementerian Keuangan nih, para master berada jauh sekali jumlah pegawai kami begitu ya. Apalagi Sekarang berapa ya jumlahnya? mungkin baru akan 2000 begitu ya. 2000. Jauh kan, apalagi kalau di kita Jatim sendiri berapa? di Jatim sendiri. Jumlah itu? Paksinya. Ada sekitar 200-an sekian ya, 200-an sekian. Nah, 200, ya. apalagi kalau kita berbicara berapa jumlah rakyat Indonesia begitu kan. Jadi kan nggak mungkin ini bisa dilakukan oleh KPK seorang diri. Sendirian. Untuk itulah kita butuh begitu kan para champion-champion agen Ya, perubahan change gitu agent, kan. ya, Ya, change Agent, agent ini gitu, seperti penyuluh anti korupsi ini yang membantu kami, yang membantu KPK untuk menyebarluaskan nilai-nilai anti korupsi. Tapi sebetulnya yang paling penting Master Eko, Master Halim begitu ya, intinya adalah perjuangan melawan korupsi itu tidak hanya milik KPK. Jadi ibaratnya nih ada atau nggak ada KPK gitulah ya ibaratnya. Korupsi ini memang harus nggak ada di negeri ini begitu kan. Jadi apapun yang terjadi ya kita sama-sama berjuang untuk untuk memberantas korupsi itu gitu. Dengan cara kita. Izin masuk ke lingkup nasional. Kalau nanti kan ada duta anti pelajar, duta pelajar anti korupsi gitu ya dari Jawa Timur gitu ya. Kalau di level nasional sendiri dari lingkupnya
KPK ada nggak program-program khusus yang dilakukan gitu ya, Master Uti, untuk mendorong atau mengakselerasi pendidikan anti korupsi ini? Ya, kalau di KPK sendiri itu tadi ya gitu, kami bukan kami ya, maksudnya pemerintah dalam hal ini terutama juga KPK, pimpinan KPK begitu ya, betul-betul melihat fokus pada strategi pendidikan ini perlu untuk terus kita perjuangkan begitu. Untuk itu yang tadinya unit kerja terkait dengan pendidikan ini adalah unit kerja eselon 2 begitu ya, sekarang kita lebih perluas lagi menjadi unit kerja eselon 1 yang dimana di bawahnya itu tadi ada 4 direktorat yang tanggung jawab begitu ya, atau yang berwenang untuk melakukan tugas-tugas fungsi pendidikan. Nah, seperti tadi kalau kita berbicara pendidikan anti korupsi dalam hal insersi mata pelajaran anti korupsi kepada sekolah-sekolah misalkan ataupun lembaga pendidikan kedinasan gitu. Di situ ada Direktorat Jejaring Pendidikan. Direktorat Jejaring Pendidikan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya kan, kita levelnya nasional itu tadi kan, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan Kemendikbud misalkan begitu ya, untuk itu tadi menginsersi mata latih terkait dengan anti korupsi. Pun juga sama seperti lembaga-lembaga formal kedinasan misalkan begitu ya, seperti PKN, PKA begitu ya, bagaimana kita bisa memasukkan insersi anti korupsi di dalam mata latih pelatihan formal. Nah, yang lainnya lagi tadi sudah dijelaskan oleh Master Wijaya terkait dengan masyarakat umum, juga ada Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Dan kalau yang di bawah kewenangan dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, kami juga terus mengembangkan inovasi dan juga inisiasi pelatihan-pelatihan anti korupsi dan integritas gitu ya, disesuaikan dengan sasaran target masing-masing, sasaran target masing-masing begitu ya. Jadi misalkan untuk pejabat high level, kemudian untuk ASN secara umum begitu ya, kemudian untuk yang mau menjadi penyuluh anti korupsi begitu, muatannya sama terkait dengan anti korupsi, tapi kedalaman materinya itu kita sesuaikan dengan masing-masing sasaran target itu, supaya apa yang kita sampaikan itu betul-betul kena, nggak cuma hanya general, nggak cuma hanya yang umum-umum saja begitu. Itu salah satu contohnya begitu ya. Termasuk mungkin yang sekarang sedang kita lakukan bersama ya, Master Uti ya. Saat ini kita berada di tempat pelatihan calon penyuluh anti korupsi atau pelopor untuk Provinsi Jawa Timur gitu, Master Uti ya. Betul. Nah, saya pernah mendengar Master Eko, Master Uti, Master Wi gitu ya, ada namanya Paksi, penyuluh anti korupsi yang kita tadi bisa bicarakan gitu ya, yang ketua forumnya adalah, wakil ketua forumnya adalah Master Wi gitu ya, dan API, ahli membangun integritas. Ini di masyarakat ini kan mungkin kadang-kadang hal-hal yang receh sederhana, misalnya gratifikasi itu kan hal yang baik. Ini kan ngasih orang dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai budaya. Semacam ini ya, kayak kalau mungkin dianggap sebagai ada yang bilang juga itu sodakoh atau apa gitu kan. Nah, mungkin pemahaman-pemahaman yang salah interpretasi ini mungkin yang salah satunya menjadi fokus ya, Mas ya. Cuma saya tanyakan bedanya tadi si Paksi dengan API itu sebenarnya kalau dari sisi pendidikan ini sebenarnya sejauh mana sih? Mana yang lebih powerful, atau lebih gimana, lebih dalam gitu ya? Gimana Mas? Sebetulnya ini kalau misalkan kita berbicara mana yang lebih powerful atau mana yang lebih dalam, ini dua hal yang tidak bisa dibandingkan ya, karena kan beda. Beda kebutuhannya. Tapi tujuannya sama. Betul, kalau tujuannya sama. Jadi kalau ahli pembangun integritas ini memang lebih banyak difokuskan kepada orang-orang yang memang bergerak di bidang misalkan compliance begitu kan, yang biasa menyusun sistem manajemen risiko gitu kan. Salah satunya adalah risiko terkait dengan anti korupsi ataupun fraud begitu, ataupun anti penyuapan begitu. Jadi kalau sebagai seorang penyuluh anti korupsi kan educator ya begitu, melakukan penyuluhan, melakukan sosialisasi, edukasi begitu. Nah, sementara kalau ahli pembangun integritas ini yang lebih banyak di challenge adalah beliau orang-orang yang memang itu tadi tuh langsung terjun membuat kebijakan terkait dengan anti korupsi.
betul, ya. sistem terkait dengan anti fraud. Dan ini kalau ahli pembangun integritas memang banyak juga yang mengikuti sertifikasi ahli pembangun integritas ini adalah teman-teman dari badan usaha nih seperti BUMN begitu. Dan kalau Gitu ya? misalkan di lingkupnya kementerian ataupun pemerintah daerah lebih banyak teman-teman yang berada di inspektorat misalkan gitu. Jadi memang Kayak yang kepatuhan tusinya internalnya betul, mungkin ya. tusinya terkait dengan compliance itu Harusnya tadi, butuh nih, Mas Reko. kebijakan Iya, sistem. Iya, kalau punya portofolio itu bisa banget iya, begitu. Itu. Ya, Mas Halim, ini tadi kita sudah berbicara apa itu paksi, apa itu api, gitu ya. Nah, ini saya ingin tanya nih ke Mas Serwi. Kalau dampak nyata mungkin ya yang sudah dirasakan oleh Jawa Timur ya, Betul. dengan adanya paksi, dengan adanya api mungkin ya, Iya, itu iya. apa nih Mas Serwi bisa Oke. Dari program-programnya Iya. Forum Jatim ya, Mas Dar. Oke, baik. Jadi kalau kemudian kita ngukur dampak gitu ya, salah satu indikatornya kan memang sebenarnya salah satunya adalah SPI mungkin ya. SPI itu KPK ya, Oke, SPI itu ya. iya. Namun bukan satu-satunya ukuran gitu. Benar. Ini sekali lagi menyadarkan masyarakat ini kan butuh proses ya. Betul. Jadi nggak bisa ditagih Semudah 1-2 membalik hari telapak gini betul. ya. Juga nggak bisa ditagih 1-2 hari gitu. Iya, iya, Harus iya. ada upaya yang serius. Termasuk juga bagaimana di Jawa Timur ya, akhirnya kita bisa berkoordinasi nih, bisa diterima nih oleh semua pihak gitu kan, termasuk juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga akhirnya dari itu kita coba berkoordinasi dan kemudian mencoba untuk apa nih, Kolaborasi, bersinergi, sinergi. kerjasama nih dengan KPK juga gitu kan, yang akhirnya lahirlah beberapa aktivitas-aktivitas yang kemudian dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dengan kolaborasi dengan KPK dan Paksi gitu. Akhirnya Jatim, lahirlah, Pak. betul. Akhirnya lahirlah pelatihan calon penyuluh anti korupsi di Jawa Timur bisa akhir tahun ini bisa terselenggara gitu Iya, kan, iya. setelah sekian lama belum terselenggara gitu. Kita pun juga alhamdulillah di waktu yang sama gitu kan, dari bantu juga teman-teman KPK ini mampu ya mendorong teman-teman dari Provinsi Jawa Timur ini untuk mengadakan sertifikasi penyuluh anti korupsi gitu Oh. dengan TUK sewaktu gitu. Iya. Dari kabupaten kota Dari Sejatim Kabupaten ya? Kota Sejatim gitu. Oke. Ini harapannya adalah satu, akan muncul semakin banyak paksi yang harapannya itu nanti semakin masif lagi nih penyuluhan yang ada gitu, dan nanti bisa dirasakan nih ke depan dampaknya bahwa ya semakin orang tahu nih tentang bagaimana ngerinya korupsi itu gitu kan, termasuk membangun kesadaran mereka gitu. Dan ini Benar, sedang benar. berproses nih. Benar. Kalau ada 70 orang yang mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi gitu Kalau kan. lulus semua, Kalau lulus semua ya berarti Tambah 70 kan, 70. tambah 70. Terus ini Dari yang untuk 270, Iya, untuk yang di sini pelopor ini 40 gitu kan. Berarti Sehingga nambah sekitar 110 gitu kan. Luar Agen biasa. perubahan. Agen perubahan baru gitu. Dan ini harapannya, dan ini tidak sekedar di kota-kota besar aja gitu, tapi di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Jumlahnya sama juga, 38 kabupaten kota di Jawa Timur gitu. Dan kemudian kalau itu benar-benar maksimal ya maka kita bisa nanti harapannya 2-3 tahun lagi ada perubahan yang signifikan di Iya. Jawa Timur, harapannya gitu. betul. Karena bagaimanapun Mas Halim, kita sendirian dengan bergotong royong itu beda. Mas. Beda, Betul. Ya. Mau nggak mau kita butuh membangun kesadaran kolektif tadi Iya. gitu ya. Baik Master, ini nggak terasa loh. Udah 2 hari kita ngomong, salah 20 menit kita ngomong gitu ya. Kayaknya kita perlu sudahi. Saya pikir, tapi sebelum itu mungkin closing. iya. Nah, Aduh. harapannya dari Master Wi dan Master Uti terkait dengan edukasi atau semangat membangun anti korupsi baik di Jawa Timur selama apa kira-kira gitu ya. Silakan Baik, Mas yang Terwi. pertama ya saya dulu. Tuan rumah. Tuan rumah. Baik, jadi kami berharap sih bahwa kolaborasi antara teman-teman Paksi dengan teman-teman KPK ini bisa berlanjut gitu kan, dan nanti semakin masif lagi untuk bisa berkolaborasi dan semakin luas lagi dampaknya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa teman-teman semua ini tetap mampu berjalan konsisten ya di tengah berbagai macam isu ataupun juga berbagai macam tantangan yang terjadi gitu kan. Dan ini Menjaga harap- semangatnya. menjaga semangatnya agar api melawan korupsi Istiqomah ini gitu ya. Konsisten. konsisten ya untuk memperjuangkan hal-hal baik ini sehingga nanti menjadi saksi ya sekali lagi bahwa ya hidup itu pilihan gitu kan. Kita mau membawa perubahan atau hanya
terlindas dengan sejarah perubahan gitu. Iya. Nah, kita mengalami peran itu. Luar Itu sih. biasa. Ya, ya. Betul. Mas Ruti. Dari Mas Ruti. Oke, kalau dari saya tadi saya mengambil apa yang disampaikan oleh Master Eko ya, sendiri sama bersama-sama itu berbeda. Jadi ini Betul. satu hal yang selalu saya sampaikan juga nih di beberapa kesempatan kelas begitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita nih jadi orang soleh nih Master Eko, Master Halim gitu, kita jangan jadi orang soleh sendirian gitu kan. Harus Ayo jamaah. dong, iya harus jamaah. Ayo dong kita ajak teman-teman kita ajak lingkungan kita, Betul, untuk kita betul. bisa jadi orang soleh sama-sama gitu. Jadi bayangkan itu kalau misalkan kita bisa menyebarkan gitu kan, bisa menyebarkan apa keyakinan kita yang menurut kita baik itu tadi gitu ya, kepada lingkungan kita. Jadi kalau kita punya peran, tadi ya Master Wijaya sampaikan, kita punya peran, kita punya kewenangan, gunakan itu, gitu kan, gunakan itu untuk bisa mengajak lingkungan kita, mengajak teman-teman kita, ayo untuk kita soleh sama-sama nih, bahasanya kayak gitu ya, bahasanya kayak ini banget, tapi itulah gitu, untuk kita jadi orang baik sama-sama, untuk kita jadi orang soleh sama-sama, begitu. Soleh orang baik dalam hal apa? Tentu saja dalam hal menjaga integritas, dalam hal melawan korupsi, karena korupsi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, di usia berapa saja begitu ya. Jadi ya itu tadi, korupsi bisa dilakukan oleh lintas generasi, maka tanggung jawab lintas generasi juga untuk menjaga integritas, Betul. untuk melawan korupsi. Itu Betul, mungkin. betul. Sepakat. Kalau kita highlight secara keseluruhan, ada beberapa keyword gitu ya. Konsisten, kita nggak boleh sendirian, Jamaah yang pasti. jamaah. Sehingga ini Karena memang kalau jamaah itu pahalanya lebih gede. Itu dia, bener banget. 27. Iya kan? Daripada sholat sendiri. mungkin kita tahu Mas Reko ya. Ya. Terima kasih Master Uti, terima kasih Mas Sama-sama. Wi. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah langkah kecil mungkin ya. Cuma kalau kita terus-terusan melakukan langkah kecil ini, siapa tahu ada yang nonton ini kemudian terinspirasi. Iya, Ya. saya mau bersama-sama memerangi korupsi di Indonesia dan menjadikan Indonesia lebih baik. Gitu ya. Oke. Mas Reko, Insya monggo. Siap, terima kasih Sobat Jawara. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Master Halim untuk berani? Sobat beriman. Berani, beriman. Berbicara integritas itu menyenangkan. Iya. Kita ternyata nggak kerasa sudah 26 menit. Ternyata berbicara integritas itu memang benar-benar Mengasihkan. menyenangkan gitu ya. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan. Sobat integritas selalu kita berperang melawan korupsi itu nggak bisa sendirian. Kita harus bersatu bersama membangun kesadaran bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa Sobat integritas semuanya. Oke, Bye-bye. sampai jumpa.